Sehingga fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang telah diajukan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan secara finansial dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Ini akan tercapai kalau pemerintah daerah mampu menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan lainnya, salah satunya diantaranya adalah penanaman modal. Karena peran penanaman modal sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kabupaten Badung yang sangat tergantung dari pendapatan sektor pariwisata. Fraksi PDI Perjuangan setuju RAPBD Badung 2026 dorong lakukan efisiensi. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Badung Selasa 4 November 2025. Pada pandangan umum fraksi yang dibacakan Imade Suryananda Pramana disebutkan bahwa rancangan APBD 2026 telah disusun secara rasional, hati-hati dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Diakui postur dan komposisi APBD 2026 mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada masyarakat. Diakui dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah Badung dirancang sebesar Rp12,38 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp13,29 triliun yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk menyeimbangkan postur anggaran, pemerintah daerah juga merancang penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,53 triliun yang terdiri atas pinjaman daerah senilai Rp1,38 triliun dan silpa tahun sebelumnya Rp159,48 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp629 miliar termasuk penyertaan modal di BPD Bali dan pembayaran cicilan pinjaman daerah ke PT SMI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, kami mendorong pemerintah agar melakukan langkah-langkah efektif terhadap belanja-belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah karena telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 28,17%, melampaui amanat minimal 20% sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, program strategis yang menyentuh langsung masyarakat juga dinilai telah mendapatkan porsi yang memadai. Pemerintah disebut telah melakukan berbagai terobosan untuk optimalisasi pendapatan daerah seperti peningkatan pemungutan pajak dan penggalian potensi ekonomi baru. Lanjut, Suryananda menyebutkan agar 2 raperda inisiatif DPRD segera dituntaskan pada masa sidang 2025, yakni raperda tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual dan perlindungan serta penertiban hewan penular rabies. Meski demikian, fraksi PDI Perjuangan juga memberikan sejumlah catatan seperti masalah kemacetan, sampah, dan air bersih. Pada kesempatan itu, fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah persoalan krusial yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Bahkan meminta agar pinjaman daerah dari PT SMI yang mencapai total Rp2,83 triliun dimanfaatkan secara tepat untuk menuntaskan masalah kemacetan terutama di wilayah Kuta Selatan, Canggu, dan Cemagi. Kami fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan agar masalah lampu penerangan jalan, khususnya Kecamatan Pusat Selatan sebagai kawasan pariwisata internasional dan di Kabupaten Badung pada umumnya, masih banyak terdapat LPG yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah LPG ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penyelesaian secara komprehensif.
perluas, lengkap, dan menyeluruh. 4. Masalah air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Kuta Selatan masih menjadi kendala yang mana sampai saat ini belum teratasi. Dengan adanya pemasangan pipa air bersih bawah laut dari estuari dan menuju Nusa Dua, kami fraksi PDI Perjuangan berharap minimal mampu mengatasi kelangkaan air bersih di Kecamatan Kuta Selatan. 5. Relokasi puskesmas Kuta Selatan yang saat ini kondisinya tidak layak sebagai fasilitas umum karena tidak ada lahan parkir yang memadai sehingga setiap hari menimbulkan kemacetan. Maka dari itu agar segera dicarikan solusi apakah lahan parkir untuk pengunjung atau sekalian puskesmasnya direlokasi ke tempat yang lebih representatif. Fraksi ini juga mendorong agar Rumah Sakit Giri Asih di Blakio dilengkapi ruang VIP dan VVIP guna mendukung pendapatan daerah serta memperluas area parkir. Kabar Bali Hits mengabarkan.